Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin menyampaikan materi mengenai MSDM. Yang pertama, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fadlil Muhammad Syafri Saputra dengan NIM E2A023419 dari kelas manajemen G. Dan nama saya Anatika Maharani, NIM E2A023410. Berikut materinya. Yang pertama, SDM di organisasi kecil, besar, dan global. Sumber daya manusia atau SDM dalam organisasi kecil, besar, dan global memiliki perbedaan dalam hal skala, cakupan geografis, serta kompleksitas tuntutan kerja. Organisasi kecil mungkin menghadapi tantangan terkait dengan sumber daya terbatas dan fleksibilitas. Sementara organisasi besar mungkin perlu mengelola struktur yang lebih kompleks dan budaya perusahaan yang lebih terdiverifikasi. Di sisi lain, organisasi global harus menavigasi hambatan budaya, perbedaan hukum, dan koordinasi lintas batas yang kompleks. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, tantangan SDM dari bisnis tingkat kecil, wirausaha, dan global. Tantangan SDM dalam bisnis tingkat kecil, wirausaha, dan global dapat berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Kita masuk yang pertama, bisnis tingkat kecil. Tantangan utama mungkin terkait dengan sumber daya terbatas, seperti anggaran yang terbatas untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Kurangnya keahlian spesifik dalam manajemen SDM dan kesulitan dalam menarik dan mempertahankan bakat terbaik karena keterbatasan kompensasi dan manfaat. Kedua, wirausaha. Para wirausaha sering menghadapi tantangan unik dalam mengelola SDM, termasuk pemilihan yang tepat, membangun budaya perusahaan yang kuat, dan mempertahankan fokus pada pertumbuhan sambil tetap fleksibel terhadap perubahan yang cepat. Ketiga, bisnis global. Tantangan utama SDM dalam konteks global meliputi koordinasi dan integrasi tim lintas budaya, manajemen perbedaan waktu dan geografis, pemahaman terhadap peraturan dan kebijakan kerja di berbagai negara, serta pengelolaan keragaman budaya dan bahasa. Selanjutnya ada metode penyusun staf organisasi di setiap angkatan. Menyusun staf organisasi di setiap angkatan melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Identifikasi kebutuhan spesifik dari setiap angkatan organisasi termasuk keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua ada perencanaan karyawan. Tentukan jumlah dan jenis posisi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Yang kedua ada buat deskripsi pekerjaan yang jelas dan detail untuk setiap posisi. Yang ketiga ada perekrutan dan seleksi, yaitu lakukan proses perekrutan yang efektif untuk menarik kandidat yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai organisasi. Selanjutnya gunakan metode seleksi yang sesuai seperti wawancara, tes keterampilan, dan penilaian kultur organisasi. Yang keempat ada pengembangan karyawan, yaitu berikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Selanjutnya ada identifikasi potensi karyawan untuk promosi dan pengembangan karir. Yang kelima ada penempatan dan integrasi, yaitu tempatkan karyawan di posisi yang sesuai dengan keterampilan dan minat mereka. Yang kedua ada bantu karyawan baru untuk beradaptasi dengan budaya dan proses kerja organisasi. Yang keenam ada evaluasi kinerja. Lakukan evaluasi kinerja secara teratur untuk menilai pencapaian karyawan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya ada identifikasi area untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Yang ketujuh ada pengelolaan talenta, yaitu identifikasi dan kembangkan bakat dalam organisasi untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya buat rencana suksesi untuk posisi kunci dalam organisasi. Lalu materi selanjutnya ada menerapkan SDM unggul, yaitu melibatkan serangkaian langkah untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi karyawan secara optimal. Berikut beberapa strategi untuk menerapkan SDM unggul. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan organisasi, yaitu analisis kebutuhan bisnis dan strategis organisasi untuk menentukan keterampilan dan kompetensi apa yang diperlukan dari karyawan.
Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi berkualitas tinggi, yaitu menjalankan proses rekrutmen yang cermat dan selektif untuk menarik bakat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga ada pengembangan karyawan, yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan yang kontinu untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan, yaitu memfasilitasi pertumbuhan karir dan mobilitas internal. Yang keempat ada manajemen kinerja yang efektif, yaitu membangun sistem evaluasi kinerja yang jelas dan transparan untuk memberikan umpan balik terhadap pencapaian karyawan. Yang selanjutnya ada menyusun rencana pengembangan individual berdasarkan hasil evaluasi. Yang kelima ada budaya organisasi yang mendukung pertumbuhan, yaitu membangun budaya kerja yang mempromosikan kolaborasi, inovasi, tanggung jawab, dan keterbukaan. Yang keenam ada pengelolaan kinerja dan konflik, yaitu menyediakan mekanisme yang efektif untuk menangani masalah kinerja dan konflik di tempat kerja dengan adil dan transparan. Yang ketujuh ada penghargaan dan pengakuan, yaitu memberikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan retensi. Yang kedelapan ada pengelolaan talenta dan rencana suksesi, yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan bakat dalam organisasi serta menyusun rencana sukses untuk posisi kunci. Selanjutnya ada menyediakan jalur karir yang jelas dan peluang pengembangan bagi karyawan yang berpotensi.